Halo, selamat malam teman-teman. Jadi ketemu lagi dengan saya itu di webinar Zoom Pro kali ini. Nah, malam hari ini saya akan membawakan tentang cara untuk setup dan instalasi EA, baik itu Unspro ataupun Legi Pro. Ini kalau boleh tahu dari kota mana aja nih malam ini? Ini ada Bos Devi, ada Bos Kiki, ada Bos TR ini, ada Bos Muhammad Fadli juga, supaya yang lainnya. Ya kita tunggu dulu ya, ambil yang lain biar pada join dulu. Oh ini Bos Pian dari kota Malang. Oke siap. Oh ada yang dari Jakarta. Oke siap, Pekanbaru. Yang dari Solo ada nggak nih? Saya belum lihat yang dari Solo ini ya. Oke, kita mulai pembahasan jam 7 lebih 7 ya, sambil menunggu yang lainnya untuk join dulu. Ini masih jam 7 lebih 4. Oke, ada yang dari Depok. Oh, ada yang sama ini. Dari Depok juga ini. Oh, dari Kapuas, Kalimantan Tengah. Oh, asli Surabaya. Oke, siap. Ini sebelum mulai mungkin ada yang mau disampaikan atau didiskusikan dulu nih. Masih ada selang waktu beberapa menit. Nah, di sini ada yang pernah mengalami kendala atau enggak ya pada saat instalasi atau setup EA-nya. Jika pertama habis pembelian EA, setelah itu bosnya mau coba install di PC atau laptop, mungkin ada kendala seperti apa itu. Nanti bisa disampaikan aja kendalanya. Kita bahas satu persatu. Oke, ini pertanyaannya, kalau kita set di PRGU dan Gold, untuk Gold kita bisa upload setting Gold. Bisa ya? Bisa, bos. Jadi untuk setting Gold, tetap kita merekomendasikan sebelum memasang setup-nya atau sebelum kita melakukan optimasi, kita lakukan backtest terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk kita melihat bagaimana probabilitas atau growth yang setup yang akan kita gunakan ke depannya. Jadi dengan kita melakukan backtest, kita bisa tahu seperti apa pertumbuhan akun dengan settingan tersebut. Kalau untuk Gold, kita ada setup optimasinya sendiri. Ya, dulu pernah di-share di forum, dan pada next webinar akan saya jelaskan juga untuk setup Gold-nya. EA ada sistem bagi profit kah dari Bos Kiki? Untuk EA-nya kita tanpa sharing profit, jadi 100% profit milik investor atau milik Bose. Dan EA-nya rank di akunnya Bose. Oke, mulai banyak pertanyaan. Sudah jam 7 lebih 8. Pertanyaan akan kita bahas nanti di akhir. Kita jawab satu persatu juga pastinya. Sekarang kita mulai pembahasannya ya. Kita masuk ke pembahasan pertama. Saya share screen dulu. Oke, saya konfirmasi. Apakah layar saya sudah berada di tampilan presentasi? Ya, seperti pada judul kali ini, kita akan membahas tentang setup dan instalasi EA, Legi Pro, dan Unspro. Dan tentunya untuk setup ini bisa kalian lakukan ketika kalian menggunakan VPS pribadi atau ketika teman-teman mau melakukan instalasi EA di PC atau laptop untuk melakukan backtest. Nah, jadi untuk instalasinya di sini kita perlu mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Jadi kita langsung masuk aja ke hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan instalasi MC4 dan juga EA-nya. Oke, yang perlu dipersiapkan pertama adalah akun tradingnya. Nah, untuk akun trading di sini biasanya ketika sesudah melakukan pembelian lisensi di NS, kalian teman-teman akan dipandu untuk pembuatan akunnya. Ketika teman-teman sudah memiliki akun trading di XM sebelumnya, maka teman-teman cukup melakukan pembuatan akun tambahan. Tetapi jika teman-teman belum mempunyai akun trading di XM, nah teman-teman akan dipandu untuk pembuatan akunnya. Nah, kali ini setelah
mempersiapkan akun tradingnya, kita mempersiapkan detail login VPS. Untuk detail login VPS di sini akan teman-teman dapatkan pada saat pembelian lisensi EA Unspro atau EA Lisi Pro. Ketika teman-teman berlangganan VPS. Setelah itu detail login VPS ini dalam bentuk IP. Jadi VPS ini kan berbentuk sebagai sebuah server ya, untuk menggantikan peran PC atau laptop untuk menjalankan EA-nya. Jadi ketika kita menggunakan VPS ini, EA-nya dapat running selama 24 jam non-stop. Ketika menggunakan VPS pun, dia terhindar dari kendala seperti mati lampu, koneksi internet lambat, atau terkadang ketika kita menggunakan PC atau laptop, terkadang koneksi internetnya kurang stabil. Nah, karena itu kita menggunakan VPS. Karena di VPS pun tersedia koneksi internet tersendiri yang cukup stabil koneksinya. Nah, kemudian untuk akses VPS-nya, kita menggunakan aplikasi yang bernama Remote Desktop Connection. Remote Desktop Connection ini merupakan aplikasi bawaan dari Windows. Jadi ketika teman-teman menggunakan PC atau laptop yang berbasis Windows, itu sudah terdapat aplikasi Remote Desktop Connection yang dapat teman-teman cari langsung melalui tombol Start. Kalau untuk Mac atau macOS itu, teman-teman bisa mendownloadnya melalui App Store ya. Jadi mendownload Microsoft Remote Desktop Connection. Kalau untuk smartphone pun bisa. Jadi VPS ini dapat diakses menggunakan aplikasi Remote Desktop Connection juga. Aplikasinya pun bisa di-download melalui Play Store ataupun App Store. Jadi VPS bisa kalian akses di mana saja dan kapan saja. Yang diperlukan hanya koneksi internet saja untuk mengaksesnya. Nah, setelah itu teman-teman perlu mempersiapkan file installer MetaTrader 4. Untuk file installer ini bisa teman-teman dapatkan melalui website XM. Jadi kalian bisa download dulu di websitenya XM. Kemudian nanti akan saya jelaskan juga untuk panduan mendownloadnya seperti apa. Oke. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan file installer ini? Ketika kita tidak mempersiapkan file installer MetaTrader 4 dan kita langsung menginstal EA-nya, maka tidak ada tujuannya kemana EA akan diinstal, karena EA kita running di MetaTrader 4. Oleh karena itu, perlu kita install terlebih dahulu untuk MetaTrader 4-nya, agar EA-nya bisa running dan bisa kita gunakan. Tentunya setelah kita menginstal MetaTrader 4, baru kita install EA-nya. Nah, sama untuk EA ini, teman-teman download dulu melalui link download yang telah diberikan oleh admin kita ketika pembelian EA sudah selesai. Jadi pembelian EA sudah selesai, lalu EA-nya akan diproses terlebih dahulu. Ketika EA sudah jadi dan sudah running, biasanya teman-teman akan mendapatkan link download dan detail login VPS-nya. Di link download itu pun cukup lengkap. Jadi teman-teman bisa mendapatkan file installer EA-nya, panduan akses VPS, dan panduan instalasi, serta panduan penjelasan tentang detail input apa saja yang ada di EA-nya. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung tentang cara akses VPS-nya atau panduan instalasi, masih belum paham, itu ada modul panduan PDF-nya yang bisa teman-teman akses melalui link yang sudah diberikan atau melalui link yang di forum Unspro. Kalau teman-teman sudah pakai EA itu di forum juga ada. Jadi di deskripsi grupnya itu terdapat link untuk download EA serta panduannya. Oke, jadi untuk langkah pertama, koneksi internetnya kurang stabil. Oke, sudah ya. Untuk langkah pertama, pastinya teman-teman harus melakukan pembelian lisensi EA terlebih dahulu atau pembelian robot forex. Nah, untuk EA kita, pembeliannya bisa diakses melalui website kita di tradingbarengns.com atau teman-teman bisa klik langsung di Instagramnya Bos Narko. Jadi Instagram Narko Santoso, linknya ada di profilnya, jadi teman-teman klik aja, lalu akan diarahkan ke admin-admin kita. Nah, nanti teman-teman bisa tanya mengenai sistem robotnya seperti apa, tentang detail robotnya seperti apa, cara kerja seperti apa, akan dijelaskan oleh admin kita. Oke, setelah melakukan pembelian lisensi itu,
teman-teman akan diarahkan untuk pembuatan akun tradingnya. Nah, untuk pembuatan akun tradingnya pun panduannya cukup detail. Jadi mulai dari opsi akun seperti apa, terus lalu untuk linknya dari mana, untuk detail infonya harus seperti apa. Nah, itu akan dijelaskan juga secara detail. Setelah itu, teman-teman bisa melakukan validasi akun terlebih dahulu. Jika akun sudah siap, dan teman-teman sudah melakukan deposit, lalu teman-teman bisa konfirmasi ke admin kami. Setelah itu akan diproses untuk EA-nya. Nah, setelah EA siap, teman-teman akan diinfo kembali oleh admin kami. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan instalasi EA dan MT4 ini di PC atau laptop untuk melakukan backtest. Atau jika teman-teman melakukan pembelian untuk EA-nya dan ingin menjalankan di VPS pribadi, nah teman-teman bisa melakukan instalasi sesuai dengan panduan yang kita berikan. Itu. Nah, ke langkah berikutnya, persiapkan file installer MT4. Oke, di sini akan saya jelaskan juga cara untuk mendownloadnya atau mendapatkan file installer ini seperti apa. Kita share screen lagi. Nah, jadi untuk mendownload MT4 ini, filenya ini, teman-teman akses saja website XM. Domain XM yang baru ya. Nah, ketika teman-teman sudah berada di website XM ini, teman-teman langsung arahkan ke platform. Jadi teman-teman klik ini. Nah, jadi untuk mendownload file MetaTrader 4 ini tadi, yang pertama teman-teman klik di platform. Setelah itu teman-teman klik yang MetaTrader 4 for PC ini untuk Windows. Ya, jadi teman-teman kalau ini tinggal klik saja. Nah, setelah itu akan diarahkan ke website MetaTrader XM MetaTrader 4 ini. Nah, teman-teman scroll ke bawah, kemudian cari yang download ini. Nah, teman-teman klik aja. Seperti ini. Nah, secara otomatis file MT4-nya terdownload. Oke, kalau sudah mendownload file installer MT4 ini, nah teman-teman bisa mendownload file installer EA-nya. Untuk file installer EA ini bisa teman-teman dapatkan melalui link yang sudah kita berikan. Untuk linknya bisa diakses juga melalui deskripsi grup di forum Unspro ya tentunya. Atau misal dari admin kita akan memberikan juga untuk link downloadnya. Teman-teman akses saja, kemudian cari folder sesuai dengan bulan dan tahun pembelian teman-teman. Terus misal teman-teman melakukan pembelian pada bulan Mei, maka untuk installer nya teman-teman itu ada di folder bulan Mei 2021. Seperti itu. Ini saya sudah mempersiapkan untuk file expert advisor-nya atau file EA-nya ya. Nah, kemudian kalau sudah, misal kalian mau melakukan maksudnya pada VPS, kalian harus login dulu ke VPS-nya menggunakan aplikasi Remote Desktop Connection. Untuk cara-cara akses VPS-nya seperti ini. Saya lanjut juga, stop share dulu ini. Oke, untuk akses Remote Desktop Connection-nya, teman-teman klik cari aja di start ini. Lalu teman-teman cari Remote Desktop Connection. Nah, yang ini, kemudian teman-teman klik. Nah, kalau sudah diklik, akan diminta untuk memasukkan IP address. Nah, IP ini bisa diisi dengan IP VPS-nya. Jadi seperti ini. Nah, jadi saya akan mengisi dengan IP VPS saya. Kemudian kalau sudah, teman-teman klik yang show option ini. Maka akan muncul tampilan username-nya. Username ini diisi dengan username yang kalian dapatkan. Username biasanya administrator. Tapi untuk penggunaan huruf besar atau kecilnya pun berpengaruh. Jadi mohon diperhatikan untuk penggunaan huruf besar atau kecilnya. Nah, setelah kalian masukkan seperti ini bisa dicentang yang allow me to save credential. Jadi ketika next-nya teman-teman mau akses, itu tidak perlu menginput IP dan username lagi.
Jadi tinggal kalian connect langsung login ke VPS-nya. Ini tidak saya centang, saya connect. Ini baru proses. Nah, setelah itu seperti ini tampilan VPS-nya. Nah, teman-teman masuk aja dan masukkan password VPS yang sudah diterima sebelumnya. Oke, jadi saya masukkan dulu passwordnya seperti ini dan lalu klik login. Oke, seperti ini tampilan di VPS-nya. Setelah itu yang perlu kalian lakukan adalah mengcopy file MT4 dan EA yang sudah kita download tadi. Ini saya akan melakukan instalasi EA Unspro terlebih dahulu ya. Jadi saya copy untuk file MT4 dan juga installer Unspro-nya. Oke. Jadi saya copy, kemudian semisal saya taruh di folder download di VPS-nya. Teman-teman klik aja Explorer ini, kemudian akses yang folder download ini. Tinggal di paste aja. Klik kanan, kemudian di paste ini. Oke, proses copying lagi berjalan. Nah, oke, kalau udah teman-teman install dulu ya MetaTrader 4-nya. Untuk menginstalnya cukup klik 2 kali atau klik enter. Nah, setelah itu semisal teman-teman sudah punya MetaTrader 4 XM, oke, sudah lancar ya. Jadi untuk instalasinya ini kan di Windows MT4-nya XM-nya, teman-teman klik setting, lalu bisa ditambahkan dengan nomor MT4-nya. Misal ini MT4, karena saya baru pertama install, saya klik MT4 1 seperti ini. Nah, di program grup juga bisa kalian tambahkan seperti MT4 1. Atau misal mau ditambahkan nama EA-nya juga bisa, seperti MT4 1 pasti Unspro. Ini. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman klik next saja. Dan ini untuk open MT5 community ini pastikan tidak usah dicentang ya. Karena ini nanti akan mengarahkan teman-teman ke websitenya MT5 seperti itu. Setelah seperti ini klik next. Proses instalasi sedang berjalan. Nah, ini tinggal ditunggu saja. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal diklik finish seperti ini. Kemudian MT4 akan terbuka secara otomatis. Jadi tinggal kita tunggu aja untuk MT4-nya terbuka secara otomatis. Oke. Nah, seperti ini tampilan di MT4-nya. Nah, kalau sudah akan terbuka menu yang pertama tampil ini open account ini. Teman-teman bisa login langsung dari sini. Jadi tinggal dicari aja server akunnya. Seperti ini. Semisal ada server yang belum terdapat di sini, nah, kita tambahkan secara manual. Caranya di bagian bawah sini ada yang add new broker ini. Teman-teman klik aja, kemudian ketik server brokernya. Misal yang global real 3 di sini kan belum ada, kita tambahkan, tinggal klik enter. Nah, secara otomatis akan terload servernya. Nah, di sini ada XM global real 3. Nah, ini tadi yang kita tambahkan. Kalau sudah, misal sudah menemukan server akunnya, tinggal di klik next. Kemudian teman-teman klik yang existing create account ini. Itu akun yang sudah ada. Untuk loginnya diisikan dengan ID akun kalian. ID akun di sini yang dimaksud adalah ID akun XM. Setelah itu kalian ketik ID-nya. Ini, kemudian passwordnya kalian masukkan.
Nah, jangan lupa centang save password ini. Jadi ketika bisa meloginkan MT4 lagi, kita buka MT4, sudah otomatis terloginkan dengan akun sebelumnya. Kemudian klik finish. Nah, secara otomatis akan login dengan akun yang sudah ada. Kalau benar akan muncul ID akun dan juga namanya. Nah, oke, kalau udah cukup kalian silang aja MT4-nya. Kemudian buka installer EA-nya. Nah, ini installer uninstall ya. Kita double klik. Kemudian kita klik next. Kita klik next lagi. Nah, untuk license agreement ini kalian pilih yang ESR ini, kemudian klik next. Nah, setelah itu di sini ada select destination folder. Ini untuk memilih folder tujuan kemana EA-nya akan diinstal. Ketika ada lebih dari satu MT4 akan muncul listnya di sini. Jadi muncul nanti MT4 beberapa. Kalau belum ada, teman-teman tambahkan secara manual dengan klik yang add MetaTrader folder ini. Oke. Kemudian klik next. Nah, ini klik next lagi. Oke, kalau sudah ada tulisan done seperti ini, tinggal diklik next aja. Kemudian centang yang run this MetaTrader application after install. Setelah itu, teman-teman klik finish. Secara otomatis, MT4 akan terbuka. Nah, dan sudah terload dengan setup default. Di bagian start yang paling kiri ini ada Audio USB Micro. Ini sudah dengan setup default Unstro V3. Ini di pair Audio USB. Nah, untuk pair lain bisa di close saja. Caranya bisa diklik kanan kemudian close, atau teman-teman klik pairnya ini. Nah, di bagian pojok kanan atas, di bawah tanda silang ini, tanda silang merah yang bagian bawah, itu ada opsi untuk close chart-nya atau meminimize. Nah, teman-teman klik yang silang aja. Secara otomatis pairnya sudah tertutup seperti itu. Close saja. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal diaktifkan auto tradingnya aja. Jadi tinggal klik seperti ini. Setelah tulisan ini hilang, ya tadi ketika teman-teman belum aktifkan akan muncul notifikasi seperti auto trading is disabled atau allow live trading belum tercentang. Nah, kalau ada yang muncul allow live trading belum tercentang, bisa kalian cek lagi. Jadi di bagian kanan atas chart ini ada icon smile seperti ini, teman-teman klik aja. Lalu di bagian common ini, klik dan pastikan di live trading ini tercentang allow live trading. Nah, kalau udah tinggal di oke aja, lalu aktifkan auto trading. Kalau yang sudah running, ditandai dengan logonya sudah menjadi smile. Yang tadinya logonya sedih menjadi smile sekarang. Kalau udah, tinggal teman-teman pantau aja melalui MT4 kalau sudah running. Seperti itu. Jadi tidak perlu melakukan posisi secara manual ataupun tidak perlu menjalankan AI-nya secara manual karena sistemnya sudah otomatis. Jadi teman-teman tinggal pantau aja melalui MT4. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada yang terkadang mengalami kendala ketika ingin memasang beberapa pair. Kendalanya adalah pairnya masih pair standar, bukan pair mikro. Caranya gimana untuk menampilkan pair mikronya? Nah, di sebelah kiri sini, saya hilangkan dulu navigatornya. Nah, ada simbol ini di bawah marketplace ya. Ini teman-teman klik kanan, kemudian masuk ke simbol. Nah, ditampilkan yang forex 2 mikro ini. Ini bisa klik yang forex 2 mikro lalu di show atau satu persatu dengan cara double klik. Kalau hanya mau mengenable beberapa pair mikro saja. Kalau mau enable yang semua pair mikro, bisa di klik show. Nah, lalu akan muncul di sini secara otomatis. Untuk pair gold dan silver ada di spot metal ini. Sama, tinggal kalian klik show aja. Akan muncul pair mikro. Tandanya kalau pair mikro ini ada tulisan mikro di sebelah nama pairnya.
seperti itu. Nah, kalau pair yang biasa seperti USD CHF, USD ini merupakan pair standar. Jadi untuk pair standar ini nanti tidak bisa running di akun mikro seperti itu, tidak ada open posisi nanti dan akan error seperti itu untuk instalasi EA Unstro-nya dan enable pair-nya untuk pair mikro. Lalu untuk setup-nya, kalau mau misalkan teman-teman mau menambahkan pair lain, tetap bisa dilakukan backtest terlebih dahulu. Jadi untuk kita mau dicoba bagaimana sistem trading kita dengan pergerakan harga di masa lampau atau masa sebelumnya. Ketika ada kondisi yang membuat marketnya bergejolak. Contoh, misal teman-teman ingin menambahkan pair gold atau pair euro USD. Teman-teman backtest dulu. Nah, kalau sudah teman-teman backtest, kemudian hasilnya baik, ketika contoh tahun lalu ada seperti corona atau US election. Nah, hasilnya probabilitasnya baik, dia bisa survive, bisa teman-teman pasang untuk forward test atau dipasang di EA-nya untuk dilakukan penambahan pair seperti itu. Untuk memasang EA-nya ke dalam chart, caranya juga gampang. Pertama, nonaktifkan auto trading dulu. Ini. Setelah itu, teman-teman klik yang pair mau ditambahkan ini. Contoh, misal di sini kan ya sudah terpasang AUD USD. Kita ingin menambahkan pair lain. Ini hanya contoh, jadi tetap rekomendasinya teman-teman backtest dulu ya. Ini klik kanan, kemudian chart window ini, maka akan membuka chart baru. Setelah itu, teman-teman aktifkan atau masukkan EA-nya ke dalam chart. Caranya di bagian navigator ini tadi, di bagian expert advisor. Nah, teman-teman pilih EA-nya, Unstro AT ini, kemudian klik attach to a chart. Nah, lalu di bagian common dicentang semua yang allow live trading dan allow modification ini. Setelah itu, kalau mau mengubah inputnya seperti input trigger atau lot-nya, bisa diubah di tab input ini. Jadi di sini tempat input yang terdapat pada EA Unstro-nya. Seperti ada trigger, lalu ada tipe averaging, ada input lot-nya juga, kali lot, dan target TP-nya. Seperti itu. Kalau sudah, klik OK saja. Secara otomatis akan terload EA-nya. Nah, kalau sudah, adalah teman-teman enable auto trading-nya. Ini. Oke, jadi kita perhatikan lagi di bagian kanan atas chart, kalau ikonnya sudah berubah menjadi smile seperti ini, tandanya EA sudah aktif. Untuk instalasinya seperti itu. Yang EA Unstro ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait instalasi EA Unstro ini. Tulis di kolom chat aja ya, nanti saya jawab juga untuk detailnya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang instalasi EA Lazy Pro. Kita close dulu ya MP4-nya ini. Nah, pertama sama, jadi kita copy dulu untuk file installer Lazy Pro-nya. Di sini saya sudah menyiapkannya juga. Ini tinggal kita copy saja. Kita paste di sini. Nah, kalau sudah, install MT4-nya terlebih dahulu. Jadi sama seperti tadi, kalian double-klik saja. Nah, lalu klik setting. Karena ini ada 2 MT4 yang terinstall ya nantinya. Teman-teman bedakan dengan cara memberi nama yang berbeda. Contoh nih, kalau saya tuliskan MT42 Lazy Pro seperti ini. Kemudian klik next. Nah, kalau instalasi sudah selesai, baru ini kan hilang. Nah, kalau sudah klik finish. Secara otomatis MT4 akan terbuka lagi.
Oke, kita tunggu aja sambil yang depannya terbuka. Nah, caranya ini sama seperti tadi. Jadi, teman-teman login aja. Kalau misalkan server akun kalian belum ada di sini, bisa ditambahkan di bagian bawah ini dengan menginput nama servernya. Dan dipastikan untuk server ini penggunaan simbolnya harus sesuai ya. Jadi, misal untuk menginput server XM Global Real 3 tadi, kita mengetiknya juga XM Global, lalu kita tambahkan icon strip ini atau icon minus ini. Kemudian kita klik real dan nama server kita, misalnya nama server kita 3 ya, kita klik enter. Kalau udah, nah kan akan langsung muncul nih server-servernya. Udah tinggal teman-teman login aja. Udah misal login seperti ini, tinggal klik next, lalu centang ya active internet account ini, login dengan ID yang sudah kalian buat sebelumnya. Ini finish. Nah, setelah berhasil login, kita close MP4-nya, kemudian kita install yang Lazy Pro-nya tadi. Untuk installer Lazy Pro ini sama seperti installer Unpro, yang berbeda hanya di input dan setup-nya. Jadi untuk instalasinya sama. Kalau kalian klik next, kemudian klik next lagi. Setelah itu klik yang I accept ini. Setelah itu klik next. Nah, di sini muncul dua folder MT4 yang sudah kita install. Karena di sini saya akan menginstal hanya di MT4 untuk Lazy Pro ini. Jadi kalian hilangkan centang yang di Unpro ini. Jadi yang tercentang hanya MT4 Lazy Pro. Setelah itu klik next. Klik next lagi. Nah, kalau sudah ada tulisan done ini, klik next lagi, kita centang yang run this MetaTrader application after install, lalu kita klik finish. Jadi saya close saja folder downloadnya tadi. Oke, sama seperti yang Unpro tadi, di sini sudah terload dengan pair auto USD micro di time frame daily. Jadi setelah ini caranya sama, kita tinggal enable auto tradingnya aja seperti ini, lalu akan aktif dari dengan icon smile ini dan juga tulisan yang kalau live trading is disable atau auto trading disability hilang seperti itu. Nah, kemudian ini kita bahas lagi untuk yang pairnya tadi. Kalau teman-teman mau menambahkan yang pair mikro tadi, menampilkan pair mikronya, bisa kalian klik kanan di bagian simbol ini, terserah di bagian mana nanti di simbol ini, lalu klik show all ini. Ini akan memunculkan seluruh pair yang ada di simbol. Nanti seluruh pair akan ditampilkan seperti ini. Cukup lengkap juga. Tapi kalau ketika kalian klik yang show all tadi, pair standar juga ikut muncul. Jadi untuk menghilangkan pair standarnya dilakukan secara manual. Seperti tadi, klik kanan, lalu kita klik simbol. Nah, bagian yang forex 1 ini untuk pair standar, kalian klik hide-nya. Lalu pair standarnya akan hilang beberapa. Seperti itu. Misalnya tidak saya inginkan, juga bisa di close dengan cara klik hide. Misal di CFD cash kita ingin hilangkan, jadi kita klik hide aja. Kemudian di CFD future ini juga kita hilangkan, klik hide. Atau misalkan di forex 1 mikro ini kita ingin hilangkan, jadi kita sisakan misalkan pair mayor aja, kita hide. Lalu kita filter tersendiri, jadi misal pair apa yang ingin digunakan. Untuk menambahkannya juga sama caranya. Jadi kita pilih pairnya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik kanan. Kemudian kita klik chart window ini tadi. Lalu kita buka tab navigator di bagian expert advisor ini. Nah, untuk AI ini
kalian drag juga bisa, jadi tidak usah klik kanan kalau attach ini, langsung kalian drag ke chartnya seperti ini. Setelah itu klik yang bagian common ini, centang allow live trading dan juga allow modification of signal setting. Kemudian untuk inputnya bisa diubah di tab input ini. Nah ini untuk input EA Lazy Pro memang lebih simpel daripada EA Ans Pro. Jadi di EA Lazy Pro inputnya seperti ini. Ada time limit ini atau time untuk EA melakukan open order awal. Ada averaging setting, tipe averagingnya. Ada set uploadnya juga. Ada auto load atau fix load. Ada pengkali load. Lalu ada target closing open order atau take profitnya. Lalu ada input auto cut loss. Seperti itu. Kalau sudah tinggal klik OK. Nah, EA akan terload di chartnya. Kita tunggu sampai muncul deskripsi EA-nya ini. Kalau sudah, tinggal di enable auto tradingnya aja. Seperti ini. Kita tulis dulu pair yang jangan pakai tadi. Oke. Kalau udah, tinggal di enable auto tradingnya seperti ini aja. Oke, kalau sudah seperti ini dan sudah aktif yang icon smile ini, tandanya EA sudah running. Dan ketika harga sudah berada di area trigger atau sudah menyentuh batasan untuk EA melakukan open posisi, maka EA-nya akan langsung melakukan open posisi. Seperti itu. Ini untuk cara kerja Lazy Pro juga sudah otomatis. Jadi teman-teman tinggal pantau aja melalui MT4 kalau EA-nya sudah running. Nah ini saya juga sedikit sharing untuk pairnya. Ketika teman-teman mau menambahkan pair atau plotnya, rekomendasinya di backtest dulu. Jadi untuk backtestnya pun cukup mudah. Misal teman-teman mau backtest pair Audio USD ini ya, saya sharing singkat aja. Kalian klik yang strategi tester. Nah kalau sudah muncul, pasti dari teman-teman ada yang mengalami visual mode-nya tidak ada, atau bingung mencari visual mode di mana. Nah itu tinggal teman-teman drag aja ke atas, jadi sedikit diperlebar tampilannya, seperti ini. Lalu muncul visual mode ini, tinggal dicentang aja. Kalau sudah, teman-teman pilih EA-nya. Setelah itu pilih pairnya. Kalau pairnya kita pilih pair mikro atau audio mikro ini. Kemudian kita pilih tanggalnya. Misalkan Januari 2020. 1 hingga tanggal hari ini. Nah, kalau udah, period ini adalah time frame-nya. Jadi time frame di chartnya. Bisa kalian pilih mulai dari M1 hingga daily. Untuk default Lazy Pro Audio USD daily. Nah kemudian untuk input EA-nya ada di expert properties ini. Jadi kalian klik aja, kemudian di bagian input ini adalah setting EA-nya. Jadi tinggal kalian pilih yang di bagian value saja. Setelah itu di bagian testing ini ada initial deposit atau virtual balance. Virtual balance ini adalah balance virtual atau balance simulasi untuk EA-nya di backtest. Jadi misal teman-teman ingin backtest dengan balance 200 USD, tinggal kalian ketik aja balance 200 seperti ini, lalu klik OK dan klik start. Dan tinggal kalian tunggu aja backtestnya selesai. Nah, kalau sudah, nanti bisa dilihat seperti growth-nya akun seperti apa, atau drawdown-nya seberapa, profit seberapa, lalu untuk minusnya berapa, bisa kalian pantau. Dan bisa, ketika probabilitasnya cukup baik, bisa teman-teman pasang di EA-nya untuk dilakukan penambahan pair seperti itu. Jadi kita tadi sudah melakukan instalasi
untuk setup EA ANS Pro dan juga instalasi dan setup EA Lazy Pro. Oke, mungkin sampai di sini yang sudah saya jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan. Bisa langsung teman-teman tuliskan di kolom chat aja ya, dan akan saya jawab satu persatu. Sambil saya menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan di awal tadi. Nah, jadi ada Gustian di pertanyaan perbedaan macam-macam averaging type di V3. Nah, untuk ini akan kita bahas di next webinar. Jadi next webinar kita akan membahas tentang input EA-nya. Jadi tunggu aja. Nanti seperti biasa linknya akan di-share di grup. Tinggal teman-teman tunggu jadwal webinarnya aja. Terus ini model 200 pakai pair apa aja ya biar cuan bisa lebih naik. Oke, jadi untuk pair $200 ini rekomendasinya tetap dengan setup default. Kalau misal bosnya ingin menambahkan pair lain, bisa dilakukan backtest terlebih dahulu. $200 ini jika menggunakan terlalu banyak pair juga terlalu beresiko ketika marketnya trending. Apalagi dengan lot yang terlalu besar. Ketika ketahanan modal tidak cukup, bisa terjadi yang namanya auto cut loss atau fitur pengaman anti MC-nya aktif. Seperti itu. Jadi kalau untuk modal $200 rekomendasinya dengan setup default. Optimasi dibahas hari enggak ya bos? Maksudnya mungkin dibahas hari ini ya. Untuk optimasi akan kita bahas juga secara detail di next webinarnya. Jadi tunggu aja untuk jadwalnya. Pasti akan kita bahas mengenai optimasi dan backtest. Ini banyak yang nggak sabaran juga ini nunggu optimasi dan backtest nih. Bosnya selama open apakah bisa kita edit dan nanti terdampak ke open yang baru atau tidak? Jadi seperti ini, ketika bosnya melakukan open posisi, kemudian yang dimaksud dengan edit adalah mengubah jarak TP atau semisal SL-nya, kemungkinan nanti bisa berpengaruh ketika jarak TP diubah, EA-nya akan mengkalkulasi ulang jarak TP-nya. Seperti itu. Kalau untuk L tidak direkomendasikan untuk memasang karena sistem kita averaging marginal. Jadi kita menggunakan batasan auto cut loss tadi. Kalau EA ini bisa kita pakai untuk manual trading juga kah? Untuk EA ANS Pro yang ANS Pro AT tidak bisa digabungkan dengan transaksi manual karena transaksi yang dibuka oleh EA ini ada yang namanya magic number atau penanda setiap transaksi yang dibuka oleh EA. Jadi ketika bosnya melakukan transaksi secara manual itu tidak akan terbaca oleh EA-nya dan EA tetap akan membaca order yang dibuka oleh EA itu sendiri. Jadi kalau bosnya mau menggunakan yang manual trading bisa menggunakan ANS Pro AT, maksudnya ANS Pro MT. Untuk ANS Pro MT ini sudah terdapat di paket pembelian ANS Pro ya. Jadi ANS Pro V3 ini bosnya akan mendapatkan ANS Pro AT dan ANS Pro MT. Oke. Jadi dari Bos Pian, Modify Expert itu untuk apa? Yang dimaksud Modify Expert ini. Jadi untuk Modify Expert ini nanti akan kita bahas juga di next webinarnya. Jadi kita diskusikan terlebih dahulu dengan tim teknis kita dan akan kita sampaikan misal di webinar berikutnya. Jadi bisa bosnya tanyakan kembali. Belajar instalasi dulu baru belajar optimasi dan backtest. Ya benar sekali. Jadi kita mulai dari langkah yang paling dasar dulu. Kemarin sudah kita jelaskan tentang EA-nya, kemudian kita lakukan instalasi dan setup, dan selanjutnya secara bertahap mulai dari input hingga optimasi. Oke, saya stop sharing lagi. Oh iya, sedikit maaf. Nah, saya sedikit sharing lagi. Untuk keluar dari VPS-nya agar MT4-nya tidak tertutup, kalian klik yang tanda silang di bagian bar biru atas ini ya. Jangan klik tanda silang yang ini. Karena kalau kalian klik tanda silang yang di VPS-nya ini, itu akan meng-close MT4-nya sehingga nanti akan nonaktif atau akan berhenti bekerja. Cukup klik tanda silang ini dan close. Seperti itu.
Jadi kita kembali ke materi tadi. Jadi seperti yang saya jelaskan di sini, kalau proses instalasi dan setup EA sudah selesai, maka tinggal kita pantau saja melalui MP4. Kalau kita pakai yang tadi MSPro AT dan LessIPro itu, tidak perlu kita lakukan transaksi secara manual. Jadi cukup kita pantau saja, biarkan EA yang melakukan open posisi dan juga take profit-nya, hingga close-nya, seperti itu. Kemudian kalau misal katakan sudah menyentuh harga sudah menyentuh batasan take profit, maka EA-nya akan melakukan close secara otomatis, seperti itu. Ordernya akan close secara otomatis dan juga hasilnya akan profit. Oke, ya kalau sudah, kemudian untuk MT4-nya ini bisa dipantau melalui MT4 smartphone ataupun MT4 PC. Jadi teman-teman semisal mau memantau lewat MT4 laptop atau MT4 PC itu bisa. Jadi untuk transaksinya seperti tadi, cukup login saja, tidak perlu melakukan instalasi kalau untuk memantau saja. Kemudian kalau melalui smartphone, nah itu teman-teman tinggal login saja di MT4 mobile-nya. Kalau sudah login, nanti transaksi bisa dilihat di bagian trade. Untuk histori akunnya bisa dilihat di tab history, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lagi. Nih, kalau kita punya komputer server sendiri di rumah, bisa nggak Bose? Komputer server yang dimaksud, misal Bose ingin memiliki sebuah komputer yang ditujukan untuk berfungsi sebagai server atau yang aktif terus secara non-stop, itu sebenarnya bisa. Cuma tentunya kinerja komputer ini kan perlu nanti yang namanya maintenance atau perawatan secara berkala. Nah, ketika komputer ini aktif selama 24 jam non-stop, ketika kita melakukan perawatan, komputer harus mati terlebih dahulu, kemudian EA-nya tidak bekerja. Nah, ketika ada peluang di market, EA-nya tidak melakukan posisi. Resikonya ketika kita menggunakan PC atau laptop sendiri adalah seperti itu. Jadi membutuhkan yang namanya perawatan serta koneksi internet harus stabil. Nah, sebagai penggantinya kita menggunakan VPS. Karena VPS ini tadi bebas dari istilahnya perawatan secara manual. Karena VPS berbentuk sebuah server sehingga tidak memerlukan maintenance manual, seperti itu. Kemudian ini pertanyaan dari Bosian Supra. Balance 1000 bisa 5 perkah dengan settingan default. Untuk settingan default kita, untuk settingan default Pro itu running di per audio USD. Jadi kalau misal ingin menambahkan 5 per, jika Bose sudah siap dengan resikonya, karena term optimasi ini kan meningkatkan kinerja EA-nya, secara otomatis resiko akan meningkat. Nah, kalau Bose melakukan penambahan hingga 5 per, minimal harus siap menjadi dana ketika plottingnya bersamaan pernya, seperti itu. Jadi semisal Bose siap dengan resikonya tidak masalah, tetapi dari kita rekomendasinya tetap dengan settingan default, yaitu di per audio USD. Oke, jadi auto trading apa harus selalu kita aktifkan atau tim NS yang aktifkan? Kalau kita pantau di HP MetaTrader 4, kadang audio USD Micro tidak bekerja. Oke, jadi untuk auto trading ini kita aktifkan sekali saja. Kalau teman-teman melakukan pembelian dari tim NS, akan dibantu untuk instalasinya, instalasi EA dan MP4 di VPS-nya, dan auto trading sudah aktif. Jadi teman-teman tinggal pantau aja. Untuk auto trading ini tidak perlu diaktifkan secara terus-menerus, jadi cukup sekali klik. Ketika sudah aktif, tinggal kita biarkan saja EA-nya bekerja. Kalau auto trading tidak diaktifkan, secara otomatis EA-nya tidak bekerja atau EA non-aktif. Seperti itu. Nah, kalau ini kadang audio USD Micro tidak bekerja. Itu karena ketika harga belum berada di area trigger, maka EA-nya belum melakukan open posisi. Sehingga kadang dipantau melalui MT4 belum ada posisi yang terbuka. Tapi ketika sudah harga sudah berada di area trigger dan sudah ada open posisi, tinggal dipantau saja. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, ini juga sudah cukup malam. Jadi sekian
dari saya untuk hari ini. Jadi kita sudah membahas untuk setup PA-nya dan instalasi. Selanjutnya kita lanjutkan lagi di grup. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup saja. Oke, seperti itu. Siap, sama-sama. Terima kasih yang sudah hadir di online Zoom malam hari ini. Yang sudah mengikuti juga dari awal hingga akhir selama ini. Oke, kita jumpa lagi di next webinar. Sekian dari saya. See you next time.